ibadah unggulan salafun saleh, kalau kita membuka literasi klasik, kita akan menemukan bahwa umumnya salafun saleh meninggalkan rutinitas harian mereka dan fokus untuk melakukan ibadah Ramadaniyah. Dan amalan unggulan yang mereka lakukan, ibadah unggulan yang mereka lakukan adalah tilawatul Quran wa tadabburi, memahami, membaca, dan mentadabburi Al-Quran. Al-Imam Malik misalkan, sahibul Muwatta, beliau mempunyai rutinitas seharian, memberikan kajian, memberikan dars di Masjid Nabawi, Masjid Sayyidina Rasulullah SAW setiap harinya. Ketika datang bulan Ramadan, beliau totality meninggalkan kajian tersebut dan fokus untuk mengkhatamkan Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa beliau, Imam Malik, mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali selama bulan suci Ramadan. Riwayat lain menyampaikan selain itu, beliau setiap 3 malam bulan suci Ramadan, beliau juga mengkhatamkan Al-Quran dalam bentuk Qiyamul Lail. Contoh lain misalkan seperti yang disampaikan dan dikabarkan oleh Rabi' bin Sulaiman, salah seorang murid Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa di sela-sela Imam Syafi'i dalam merampungkan kitab Ar-Risalah ketika beliau berada di Fustat, ketika masuk bulan suci Ramadan, beliau meninggalkan penyusunan tersebut dan fokus mengkhatamkan Al-Quran. Ar-Rabi mengatakan bahwa sebanyak 60 kali Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Dalam artian, beliau Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali dalam sehari. Bisa dibayangkan bahwa begitu besar pahalanya dalam mengkhatamkan Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang dikutip oleh Ibnu Arabi dalam Futuhat Makkiyah, bahwa total huruf Al-Quran kurang lebih sekitar 1.027.000 huruf. Ini kalau kita kalikan seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah SAW, satu huruf, satu kebaikan dikalikan 10 sampai 700 kebaikan. Masya Allah, ini merupakan suatu pencapaian yang sangat sempurna untuk memberatkan timbangan amalan kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menjauhkan diri kita dari api neraka. Mudah-mudahan kita bisa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecukupan waktu, kecondongan hati untuk selalu membaca Al-Quran setiap harinya. Paling tidak kita bisa mengkhatamkan Al-Quran 5 kali dalam sehari. Kalau misalkan tidak mampu 5 kali, 4 kali. Kalau misalkan tidak mampu 4 kali, 3 kali, 2 kali atau sekali dalam sehari kita mengkhatamkan Al-Quran. Tinggalkan sejenak media sosial, tinggalkan Facebook, tinggalkan WhatsApp, tinggalkan Instagram. Hadapi, fokus untuk membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Ibu-ibu yang suka nonton sinetron, tinggalkan sinetron untuk sejenak. Mari kita mengkhatamkan Al-Quran, mengikuti apa yang dilakukan oleh salafun saleh, sehingga kala insya Allah kita digolongkan atau dibangkitkan bersama dengan salafun saleh. Selain membaca dan mengkhatamkan Al-Quran, memahami dan mentadabburinya, ada amalan unggulan yang kedua yang ternyata bisa kita dapati, bisa kita temukan dalam literasi salafun saleh, bahwa sebuah riwayat yang menyatakan Abdullah ibnu Umar, tidaklah beliau melakukan buka puasa kecuali bersama dengan kumpulan orang-orang fakir, kumpulan orang-orang miskin, kumpulan orang-orang yang berada dalam perjalanan. Mereka senang melakukan buka puasa bersama. Dan ini merupakan suatu amalan yang tidak kalah pentingnya, memberikan buka puasa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sayyidina Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwa at'imut ta'am wasilul arham wa qumu bil-laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, berikan makan orang-orang fakir, berikan makan orang-orang miskin, berikan makan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan, berikan makan kepada orang-orang yang kita cintai, wasilul arham, dan perkuat tali silaturahmi. Wa qumu bil-laili wan nasu niyam, dan dirikanlah salat malam di mana orang-orang pada saat itu dalam kondisi tidur. Tadkhul jannata bisalam, insyaallah kalian akan masuk surga bisalamin, dalam kondisi damai. Mudah-mudahan